Sebelumnya saya sudah melakukan pelatihan selama kurang lebih 3 bulan mengenai coding dan pencatatan kecerdasan artifisial. Di sini saya ingin menjelaskan kepada ibu-ibu apa yang dimaksud dengan coding dan kecerdasan artifisial ini. Sebenarnya Bu, coding dan kecerdasan artifisial ini sudah kita laksanakan sebenarnya, sudah kita lakukan melalui IT. Sebenarnya kita sudah melakukan misalkan seperti membuka YouTube, Google Assistant, itu sebenarnya tanpa kalau kita di bidang pendidikan sebenarnya itu sudah kita laksanakan, tapi kita tidak memahami arti coding itu. Jadi di sini saya ingin sedikit mengimbaskan pengetahuan saya dan pengalaman saya mengenai coding ini selama pelatihan. Baiklah, saya mulai. Pendahuluan transformasi digital menuntut sekolah memahami perkembangan teknologi. Coding dan AI ini adalah kecerdasan artifisial atau intelligent adalah bagian penting dari kompetensi masa depan. Guru dan kepala sekolah berperan penting dalam implementasinya. Mengapa coding penting? Yang pertama itu melatih berpikir logis, sistematis, dan kreatif. Yang kedua, membantu siswa memecahkan masalah secara terstruktur. Yang ketiga, membentuk keterampilan abad 21, critical thinking dan creativity, collaboration and communication. Yang selanjutnya, menjadi dasar untuk memahami teknologi modern. Dasar-dasar coding ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu ada algoritma. Algoritma ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Misalkan kan Bu, kita mempergunakan Google. Bagaimana misalkan secara contoh singkatnya saja, bagaimana cara memasak mie goreng, itu kan Bu. Di situ pasti ada runtun dia. Apa bahannya, pembuatannya, cara memasaknya, lama masaknya, di situ kan ada Bu. Di situ dia itu yang dikatakan dia langkah-langkah atau algoritma. Kemudian urutan, percabangan, dan pengulangan. Dari kita menggooglekan itu, kita menggunakan Google Assistant itu, di situ ada urutannya. Apa pertama-tama bahan yang tadi saya bilang, yang kedua itu caranya, dan cara menyajikannya. Di situ kan runtun Bu, itu yang dikatakan dengan urutan. Yang ketiga itu pemrograman basis blok, baik itu Scratch, kode, dan ORG. Yang selanjutnya representasi data dan logika sederhana. Baik, apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Sistem yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia. Contoh, pengenalan wajah. Ini sebenarnya sudah kita gunakan dalam IT kita, atau misalkan dalam handphone kita sudah kita pergunakan. Chatbot rekomendasi video. AI belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan. Jenis-jenis AI dalam pendidikan. Machine learning, sistem yang belajar dari data. Yang selanjutnya, natural language processing, memahami bahasa manusia. Kalau kita misalkan kita menggunakan HP, kita cuma menghidupkan mikrofon yang ada pada Google Assistant kan Bu. Misalkan kita mencari mengenai pembelajaran kita, pasti semua sudah terbentuk rapi, sudah sesuai dengan apa yang kita perlukan. Selanjutnya, computer vision, itu mengenali gambar. Ada dia nanti kalau kita misalkan buat gambar aja nanti tertera misalkan runtunan-runtunan yang ingin kita perlukan. Selanjutnya, expert system, memberikan rekomendasi berdasarkan aturan. Integrasi coding dan AI dalam pembelajaran. Proyek coding sederhana seperti animasi, game edukasi. Pengenalan AI melalui aplikasi sehari-hari. Aktivitas pengamatan pola dan memahami dasar ML. Diskusi etika dan dampak AI pada masyarakat. Peran guru, mengarahkan siswa memahami konsep digital, mendampingi eksplorasi aplikasi coding dan AI, memastikan penggunaan teknologi yang aman dan bertanggung jawab, menilai perkembangan siswa secara holistik. Peran kepala sekolah, menyediakan kebijakan dan dukungan infrastruktur, mendorong pelatihan guru terkait teknologi, mengintegrasikan transformasi digital dalam visi sekolah, memfasilitasi kolaborasi dan inovasi pembelajaran. Contoh implementasi di sekolah, extracurricular coding, proyek tematik berbasis teknologi, pemanfaatan AI untuk admin sekolah, presensi, laporan otomatis, penggunaan platform pembelajaran adaptif. Rencana pengimbasan, sosialisasi kepada guru dan kepala sekolah, workshop praktik coding dan pengenalan AI, pendampingan implementasi pembelajaran, evaluasi dan tindak lanjut perkembangan program. Sekian dari pengimbasan saya. Adapun misalkan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada saya mengenai pembelajaran coding ini, mari kita akan diskusi.